Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan, bahkan telah kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman, hadirin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada bahkan hampir di penghujung bulan Sya'ban. Hari ini tanggal berapa, Pak? 19 atau 20? Oh, terjadi perbedaan pendapat ya. Masya Allah ya. Di tanggalan saya 20, mungkin di sini masih 19 ya. Artinya kurang dari 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya, bulan yang dirindukan oleh setiap yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala limpahkan, Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya fatal iman hafizakumullah, pertemuan dengan Ramadan adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Maka bentuk rasa cinta kita kepada Ramadan kita ejawantahkan di dalam persiapan yang matang sebelum kemudian kita memasukinya. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi-generasi yang terbaik melakukannya. Bahkan menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, apatah lagi itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya persiapan dikhawatirkan kata para ulama adalah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mempersiapkan diri, yang pada akhirnya akan memperlemah semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan di dalam surah At-Taubah yang kita bacakan di awal tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka akan menyiapkan persiapan. Tentu ayat ini secara tekstual kalau kita lihat sedang membahas tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya dalam berjihad, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, berperang. Namun kata para ulama, ini mencakup seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna bahwa setiap kita ingin merespon, menjawab, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka bentuk kesungguhan di dalamnya adalah dengan mempersiapkan diri secara baik, secara matang. Persiapan secara matang, persiapan secara baik inilah yang menunjukkan kesungguhan kita di dalam merespon dan ingin melakukan perintah tersebut. Kata Allah, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Kita mengaku rindu dengan Ramadan, kita mengaku ingin sekali bertemu dengan Ramadan. Tapi kalau kita hanya sekedar mengikuti apa yang disebut dengan kita ikut arus saja, orang puasa kita puasa, orang qiyam kita qiyam, orang sedekah dan lain sebagainya, tanpa adanya persiapan. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap Ramadan itu sebagai sebuah aktivitas rutin tahunan saja, tanpa kemudian adanya kegembiraan persiapan yang dia lakukan. Maka dikhawatirkan di ikhwatal iman, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah mencela orang-orang munafik dalam ayat ini.
Dan jika mereka mau berangkat tentu saja menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi apa? Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu, yang enggan, yang malas di dalam menjawab, berangkat merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikhawatirkan ikhwatul iman, kalau orang yang di dalam menyambut kedatangan Ramadan dia biasa-biasa saja, bahkan na'udzubillah menganggap Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lainnya, dikhawatirkan ada sifat-sifat nifaq yang ada di dalam hatinya, na'udzubillah min dzalik. Karena di antara karakter orang-orang munafikin, di antara karakter orang-orang munafikin, mereka bermalas-malasan di dalam menjawab dan merespon perintah Allah. Allah gambarkan ketika mereka akan salat, apa kata Allah? Wa idza qamu ila salati, apa Pak? Qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri berangkat untuk mendirikan salat, maka mereka mengerjakannya dalam keadaan malas-malas. Ya Allah, perasaan baru azan ini udah azan lagi. Perasaan baru tidur, sudah tidur lagi. Dia kemudian mencerca, dia tidak senang, malas-malasan di dalam menjawab perintah Allah meskipun dia melakukannya. Tapi ketika melakukannya ikhwatul iman tanpa adanya semangat, tanpa adanya persiapan, maka dikhawatirkan dia termasuk ke dalam sindiran bahkan celaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Sesuatu yang harusnya kita bangkitkan di dalam hati kita ketika akan menyongsong kedatangan bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan. Ramadan hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan keistimewaannya hanya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi pertemuan itu hanya sebatas pertemuan secara fisik saja. Dia bertemu dengan Ramadan, orang puasa dia puasa. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dalam puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa ikhwatul iman? Karena kurangnya semangat bahkan persiapan yang dia lakukan ketika menjalani Ramadan. Dia tidak menganggap Ramadan itu sebagai sesuatu yang spesial. Ini yang disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Ada orang yang sejak awal Allah Subhanahu wa taala halangi untuk sampai kepada bulan Ramadan. Dengan cara apa ikhwatul iman? Dia diwafatkan sebelum sampai di bulan Ramadan. Padahal subhanallah, pertemuan dengan Ramadan, jika pertemuan itu adalah pertemuan yang berkualitas, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbedaan pertemuan itu hanya satu kali. Dalam sebuah hadis ikhwatul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Hadis ini hadis yang masyhur, sering kita dengar setiap kita akan memasuki bulan Ramadan. Tapi tidak ada salahnya kita merefresh, mengulang, mengingatkan kembali. Yang kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan meskipun peringatan itu berulang, karena peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dengan banyaknya aktivitas, kesibukan yang kita lakukan, ansana syaitan membuat kita lupa terhadap perkara-perkara yang agung yang seharusnya menjadi motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita akan memasuki satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu di antara al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah, satu di antara 10 orang sahabat yang dijaminkan surga, yang masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab. Al-mubasysyaruna bil jannah, dijaminkan surga meskipun mereka masih dalam keadaan hidup di atas muka bumi. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dalam hadis itu,
telah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ada yang menyatakan dari kabilah yang sama, ada yang menyatakan bahkan masih memiliki kekerabatan di antara keduanya. Wa ta'akhkhara fi islamihima, dan keduanya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, masuk Islamnya itu cukup belakangan, cukup terlambat begitu ya. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah memeluk al-Islam, mereka tidak menyia-nyiakan waktu berharga di dalam keislaman. Sehingga kata beliau, fajtahada fi islamihima, kemudian keduanya berusaha mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperbanyak amal-amal di dalam keislaman. Itu menunjukkan bahwasanya keislaman itu di antara tanda kebaikannya adalah melakukan amal, memperbanyak amal. Sehingga ketika seseorang masuk al-Islam, tidak cukup dia hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, walaupun na'am itu pintu gerbangnya, tapi setelah itu ada tuntutan yang harus dia lakukan dari mengerjakan amal salih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering mengulang-ulang, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Iman itu tidak cukup dari pengakuan saja, tapi dia membutuhkan pembuktian, dan pembuktian iman itu dari amal, mengerjakan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan jihad, dan keduanya pun ikut serta. Ini menunjukkan betapa keduanya itu cepat sekali dalam merespon, meskipun keislamannya itu adalah keislaman yang cukup baru. Tapi Rasulullah memerintahkan ini mereka melakukan, sampai ketika Rasulullah mengajak untuk berjihad, berperang, maka keduanya pun merespon. Dan subhanallah, di dalam peperangan itu salah satu di antara keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syahid. Dan kita tahu pahala asy-syahadah itu, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah, tidak lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga ketika dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada penghalang antara dirinya dan surga Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali apa, Pak? Hutang. Kecuali apa, Pak? Hutang. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai berperang, lalu kemudian beliau mengumpulkan jenazah para sahabat, lalu mendoakan satu persatu, sampai pada seorang syahid dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya si fulan jaraknya begitu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali karena dia memiliki hutang. Apakah ada di antara kalian yang mau untuk membayarkan hutang-hutang agar dia kemudian tidak memiliki penghalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu Abu Bakar mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, aku cover, aku bayarkan seluruh hutang-hutang. Baru setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mensalatinya, lalu kemudian dikebumikan. Ini memberikan makna bahwa bahkan meninggal dalam keadaan syahid, ketika dia masih memiliki keterkaitan hak-hak adami, terutama hutang, maka itu bisa menjadi penghalang. Kalau yang syahid saja, yang mati dalam keadaan syahid saja, itu terhalang masuk surga lantaran memiliki hutang yang belum tertunaikan, apatah lagi yang meninggal dalam keadaan tidak syahid. Dan ini memberikan satu pesan betapa kemudian hutang itu memiliki bobot yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan meremehkan hutang, jangan menganggap itu sebagai hal yang biasa, tapi jadikan itu sebagai sesuatu yang harus kita tunaikan, karena dia adalah beban yang tidak akan terhindarkan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha bin Ubaidillah melanjutkan, fastushhida ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid,
wa raja'al akhar aminan saliman. Dan adapun yang kedua, yang satu lagi, dia kembali dalam keadaan selamat, sehat wal afiyah. Tidak berapa lama dari peperangan tersebut, ikhwatal iman, para sahabat bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memasuki bulan Ramadan. Lalu yang kedua ini mendapati bulan Ramadan, lalu ijtahada, dia kemudian melakukan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan Ramadan itu. Sampai akhirnya selepas Ramadan dia jatuh sakit, lalu pada akhirnya meninggal, dan meninggalnya pun di atas tempat tidurnya. Setelah itu kata Talha bin Ubaidillah, di satu malam Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadaku sebuah mimpi yang begitu indah. Aku berada di depan pintu gerbang surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kharaja khazinun, maka keluarlah dari pintu tersebut sosok penjaga, khazin, penjaga gerbang itu. Lalu kemudian memanggil satu persatu orang-orang yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka aku pun antusias, kiranya ada namaku yang dipanggil dari pintu tersebut. Lalu yang membuat Talha bin Ubaidillah itu heran, ternyata ada dua orang yang keislamannya itu belakangan, yang beliau sebutkan di awal hadis ini. Keduanya berada di depan pintu surga. Maka Talha ingin melihat siapa di antara keduanya yang masuk surga lebih dahulu. Talha mengira yang akan masuk surga pertama kali adalah yang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi yang menakjubkan ikhwatal iman, justru yang dipanggil duluan adalah yang meninggal belakangan. Yang meninggalnya bukan karena berperang, yang meninggalnya sakit di atas tempat tidurnya. Maka Talha melihat, menyaksikan penuh ketakjuban. Lalu beliau pun menunggu sampai akhirnya yang pertama dipanggil, yang meninggal dalam keadaan syahid, kemudian dipanggil setelah itu. Ketika Talha akan maju ingin masuk juga ke dalam surga, maka penjaga gerbang itu mengatakan, lam ya'ti awan, belum datang, belum tiba waktumu untuk masuk ke dalam surga wahai Talha, kembali. Setelah dia mendengar perintah itu, maka dia terjaga dari tidurnya. Kemudian Talha pun keluar dari rumahnya, lalu bertemu dengan beberapa sahabat. Kemudian beliau menyampaikan apa yang beliau lihat di dalam mimpinya. Faya'jabu, maka sahabat-sahabat yang mendengar juga merasa takjub. Bagaimana mungkin yang masuk surga duluan, yang meninggal belakangan? Padahal seharusnya secara logika yang masuk duluan yang mana, Pak? Yang mati syahid. Sampai akhirnya kabar ini terdengar di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Madza ta'jabun?" Wahai Talha, apa yang membuat kalian takjub? Apa yang membuat kalian terheran-heran? Bukankah yang meninggal belakangan itu adraka Ramadan? Dia telah bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu dia memperbanyak amal saleh di dalamnya. Dia memperbanyak sujudnya, dia memperbagus puasanya, dia melakukan qiyamnya, dia berinfak, dia bersedekah, berta'ayush ma'al Quran dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah? Jarak antara yang pertama dan yang kedua, yang masuk surga duluan yang mana tadi, Pak? Yang kedua. Jarak antara keduanya kata Rasulullah, ma bainas sama'i wal ard. Jarak antara langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, hanya bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan perbedaannya hanya satu kali pertemuan itu, tetapi menghantarkan yang kedua ini masuk ke dalam surga Allah lebih awal, bahkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dan jaraknya antara yang pertama itu ma bainas sama'i wal ard, jarak antara langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwatal iman, perhatikan, para ulama menjelaskan bahwa ini bukan sekedar pertemuan, tapi pertemuannya dengan Ramadan adalah pertemuan yang berkualitas, pertemuan yang dimana dia mengisinya diawali dengan persiapan yang matang, lalu kemudian mengimplementasikannya dengan amal-amal yang terbaik. Dia berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan panca inderanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, yang berdampak memiliki tentu saja ya al-hadz
andil begitu besar di dalam mengikis dan menghilangkan pahala puasa. Dia melakukan qiyam benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja melakukan aktivitas ibadah yang terbaik yang bisa dia hadirkan di bulan itu. Kita tidak pernah tahu, kata iman, Ramadan mana yang menjadi akhir dari hidup kita. Tersisa 10 atau bahkan 9 hari ke depan. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan kemudian kita sambut ini kita akan bertemu dengannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjaminkan seseorang bertemu berkali-kali dalam bulan Ramadan itu. Apakah Ramadan kemarin menjadi akhir dari pertemuan kita dengan Ramadan, ataukah kemudian Ramadan yang akan kita sambut ini menjadi Ramadan yang terakhir? Kita tidak pernah tahu, ikhwatal iman rahimakumullah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tentu saja menjadikan setiap Ramadan yang kita temui seolah-olah Ramadan yang terakhir, agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah terbaik di dalamnya. Dan ini salah satu kunci keberhasilan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta kepada Rasulullah untuk memberikan nasihat yang singkat. Nasihat itu kiranya bisa menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan ini. Karena sebelumnya dalam asbabul wurudnya ini disebutkan dia mengeluhkan beberapa hal. Tidak fokus, tidak khusyuk di dalam beribadah, terkadang kemudian menganggap remeh sebuah ibadah dan lain sebagainya. Maka beliau meminta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika sedang melalui dan melaksanakan ibadah-ibadah yang besar. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau bangkit untuk mendirikan salatmu, maka salatlah seolah-olah itu adalah salat yang terakhir yang bisa engkau lakukan. Subhanallah. Ini pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita maksimal dalam melakukan sebuah ibadah. Meskipun ini tentang salat, tetapi kata para ulama, dia dibawa pada seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Naam. Kenapa salat yang Rasulullah sebutkan? Karena salat adalah amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah sesuatu yang besar, yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia adalah sesuatu yang berat yang dilakukan kecuali oleh orang-orang yang melakukannya dengan khusyuk. Betapa banyak orang-orang yang nanti akan kita saksikan mampu berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal ikhwatal iman, dilihat dari keutamaan dan keistimewaannya, salat jauh lebih utama bahkan dari puasa itu sendiri. Salat adalah imaduddin, tapi betapa banyak orang yang berusaha menjaga lapar dan dahaganya, tetapi tidak mengerjakan perintah yang jauh lebih utama, yaitu mendirikan salat. Betapa banyak orang yang bangun sahur tapi dia tidak peduli setelah itu salat subuh atau tidak. Betapa banyak orang yang karena dengan alasan capek, lemes karena puasa, zuhurnya kebablasan, asarnya dia tinggalkan dengan alasan karena buka puasa bersama, dia tidak salat maghrib, tidak salat isya, bahkan tarawihnya juga dia lalaikan. Padahal ikhwatul iman, keutamaan kalau ingin dibandingkan antara satu dan yang lainnya, melihat tentang bobotnya dan keistimewaannya, salat jauh lebih dahsyat dibandingkan bahkan dari melakukan puasa. Kalau ingin mengcompare antara satu dan yang lainnya, meskipun sama-sama rukun al-Islam dan lain sebagainya. Itulah mengapa salat ditempatkan lebih awal dibandingkan dengan puasa. Al-Islamu an tu'mina billahi wa malaikat Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
agar seseorang itu melakukan salat dengan baik dan benar. Dia tidak hanya sekedar melakukan perkataan dan perbuatan serta gerakan saja, tapi ada ruh yang dia hadirkan di dalam hati ketika mendirikan salat. Maka apa kuncinya? Fasalli salata muwaddi', maka salatlah engkau seperti orang yang terakhir melakukan salat. Ikhwatul iman, kalau kita dalam sebuah momen di mana itu akan menjadi pemisah antara kita dan orang yang kita cintai, maka momen itu akan kita lewati penuh makna, penuh fokus. Saya dulu Pak masih teringat ya, dulu waktu saya kuliah di Madinah itu tidak seperti saat ini ya, mudah dalam berkomunikasi. Dulu hanya ada telepon kalau mau hubungi itu. Bahkan pada saat itu handphone juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau mau nelpon harus ke wartel, ya, lalu kemudian ngantri dan lain sebagainya, ongkosnya banyak. Sehingga kalau kita mau kembali, kebetulan saya tahun kedua itu sudah menikah, kalau mau kembali ke sana, Masya Allah, itu sedihnya luar biasa, ninggalin istri, ninggalin anak dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah sampai pada 2 hari terakhir, 1 hari terakhir, bahkan beberapa jam terakhir sebelum kita berangkat, itu setiap menitnya sangat berharga. Itu kalau bisa panggilan terakhir di pesawat, baru kemudian kita akan menuju ke ruang tunggu di dalam bandara itu sendiri. Kenapa? Karena kita sangat menikmati waktu-waktu terakhir itu. Meskipun masih ada pertemuan, nanti tahun depan kita pulang lagi, bertemu lagi. Saya pernah membaca ada satu tulisan tentang seorang narapidana yang kemudian divonis mati. 1 hari sebelum eksekusi mati itu, pihak penyelenggara memberikan satu kesempatan kepadanya untuk meminta sebuah permintaan yang kalau memungkinkan itu akan dikabulkan. Maka wallahu a'lam ya, karena ini berita lalu kemudian saya membacanya dan saya tanya ke beberapa orang itu ketika mengisi di ya, intinya di sipir-sipir penjara lah ya, mengisi di lembaga pemasyarakatan itu kepada warga binaan. Saya tanya tentang kisah ini dan kata mereka benar ya, itu terjadi. Jadi dia meminta ikhwatal iman, di hari yang terakhir itu dia ingin tidur dengan anaknya di dalam penjara. Lalu kemudian sampai akhirnya itu dilaksanakan ya, dan dikatakan ya, ketika diceritakan itu dia menghabiskan waktu terakhirnya itu seolah-olah itu adalah waktu yang paling berharga yang dia miliki, karena dia tahu setelah ini akan dieksekusi. Maka setiap jamnya sangat berharga, setiap menitnya sangat berharga, bahkan detik per detiknya itu sangat berharga. Maka seperti itulah kira-kira perasaan orang ketika ingin mendapatkan salat yang terbaik. Maka setiap kali dia akan salat, hadirkan perasaan itu. Bagaimana kalau setelah ini tidak ada lagi sujud yang bisa saya lakukan? Bagaimana kalau setelah ini ajal saya tiba dan saya tidak bisa ruku', tidak bisa lagi i'tidal, tidak bisa lagi bersujud di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala? Maka bayangkan seperti apa baiknya salat orang tersebut. Setiap gerakannya, bacaannya akan dia hayati, akan dia baca penuh makna. Allahu Akbar, ya Allah, setelah ini bagaimana kalau tidak ada lagi salat? Maka pasti dia akan mengerjakan salat yang terbaik yang bisa dia hadirkan. Dan perasaan itu hendaknya dihadirkan pada setiap salat yang kita lakukan. Kenapa ikhwatul iman? Karena ajal seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Kita tidak pernah tahu. Setelah kita melangkahkan kaki dari masjid ini, apakah zuhur nanti bisa kembali atau tidak? Ataukah salat subuh tadi menjadi salat yang terakhir yang kita lakukan? Tidak ada yang mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal itu tiba. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan setiap salat itu seolah-olah salat yang terakhir yang kita lakukan, agar salat itu menjadi salat yang terbaik yang kita lakukan penuh dengan kekhusyuan, penghambaan diri kepada Allah, munajat-munajat terbaik kita langitkan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka bayangkan akan begitu dahsyat pengaruh salat di dalam kehidupan kita.
Maka meskipun ini tentang salat, para ulama juga kemudian menasihatkan dan membawakan hadis ini seringkali pada mukaddimah ketika Ramadan itu akan tiba. Kalau ingin Ramadan itu bermakna dalam kehidupan kita, ikhwatal iman, kita tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai rutinitas, maka hadirkan perasaan itu. Hadirkan seolah-olah Ramadan yang akan kita sambut kali ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita, rata-rata umur umatnya itu adalah mengikuti umur beliau. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu antara berapa, Pak? 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara umatku yang melampaui umur tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bukan Rasulullah ya, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man balagha sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyattakhidh li nafsihi kafanan wa inna amran qad sara 60 hajjan ila manhal min wardihi liqarib. Kata beliau, siapa yang usianya telah sampai usia wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka siapkanlah kain kafan. Sungguh seseorang yang sudah menemui 60 musim haji, yakni maknanya sudah 60 tahun usianya, maka dia telah dekat dengan sumbernya, yaitu apa? Tanah, yakni kematian. Meskipun ini bukan berarti setiap orang umurnya nanti akan 60 atau 63 tahun atau 70 tahun, bukan. Tapi ini sebagai warning dan kehati-hatian kita. Yang kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ibnu Adam innama anta ayyam kullama dhahaba ba'duka kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kalian hanya kumpulan dari hari-hari yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Ketika satu hari itu hilang, maka hilang pula sebagian dari diri. Maka kalau seseorang disebut dengan berulang tahun, sejatinya bukan bertambah usianya, tapi sedang apa, Pak? Berkurang usianya, berkurang jatah hidup. Karena jangankan tahunan, setiap hari saja itu sedang mengurangi jatah hidup kita di atas muka bumi ini. Jatah hidup yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu, ikhwatal iman, kapan ajal itu tiba, maka jadikan setiap ibadah yang akan kita lakukan seolah-olah ibadah yang terakhir yang bisa kita hadirkan untuk Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Salah satunya adalah di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Maka persiapkan penuh kegembiraan, sukacita, karena ternyata menyambut Ramadan penuh dengan sukacita itu adalah tanda dari keimanan kita. Para ulama menjelaskan salah satu tanda keimanan adalah seorang muslim bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Nah, ini kita tanya ke hati kita masing-masing. Ramadan beberapa hari lagi akan tiba. Kira-kira gembira atau tidak, Pak, hati kita? Pak, Bu, saya mau tanya, gembira atau tidak hati kita? Insya Allah. Kalau ada kegembiraan, itu tandanya masih ada keimanan dalam hati kita. Kalau justru kemudian yang ada kegundahan, ya Allah, Ramadan lagi ya, perasaan baru kemarin Ramadan ya, cepet banget ya, puasa lagi ya, makannya terbatas dan lain sebagainya. Sebagian kepala keluarga itu sangat tahu, bahkan ibu-ibu juga, pengeluaran di bulan Ramadan itu meskipun jumlah makannya lebih sedikit, tapi pengeluarannya lebih banyak ya, Masya Allah. Padahal makannya berkurang ya kita berhusnudzan saja, mungkin lebih banyaknya karena banyak infak juga ya, menyediakan iftar di masjid, bersedekah ya, dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin menyebabkan pengeluaran lebih banyak. Ala kulli hal, kegembiraan itu di awal yang menjadi titik ya, di mana seseorang itu kemudian akan bersemangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kalau sejak awal dia sudah tidak gembira, tidak semangat, lalu bagaimana dia akan menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan?
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Salah satu kegembiraannya adalah dengan memberikan berita gembira ini kepada para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun Ramadan itu berulang, kita pernah sampaikan ketika membahas dalam fikih itu, fikih ibadah, tentang syariat berpuasa. Kalau masih ingat ya, kita sampaikan puasa bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah. Ayatnya diturunkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dari peristiwa itu tahun kedua Hijriah yang bersamaan juga dengan pecahnya perang Badar, ya, pada tahun kedua Hijriah di dalam bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Ramadan kurang lebih berapa lama? Berapa kali, Pak? 9 kali dalam kehidupan. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10, meskipun Rasulullah meninggalnya di tahun ke-11 setelah hijrah, tetapi tahun ke-11 itu di bulan Rabiul Awal sebelum sampai kepada bulan Ramadan. Sehingga kata para ulama 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan setelah diturunkannya syariat itu. Namun dengan 9 kali terjadinya Ramadan yang dialami oleh Nabi, sebagian besar ketika Ramadan itu tiba, beliau memberikan berita gembira. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan bentuk keberkahan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Hadisnya sangat populer, iftarada alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Fihi lailatun min alf syahr khairun min alf syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Ini bagian dari kegembiraan Nabi, dan beliau memberikan berita gembira ini kepada para sahabat ridwanullahi alaihi. Bahkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran itu, tepatnya dalam surah Yunus ayat 58, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, kata Allah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Falyafrahu, maka hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira. Jadi Allah memerintahkan kita bergembira atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ulama bersepakat di antara rahmat dan karunia Allah kepada hambanya adalah Ramadan yang hadir dalam kehidupan mereka, di mana amal-amal itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh itu dimudahkan. Fihi rahmah, di dalamnya Allah curahkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, dan juga itqun minan nar, pembebasan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Betapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, termasuk saya ikhwatal iman. Sepanjang tahun berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Maka dengan pertemuan dengan Ramadan, sungguh kesempatan mendapatkan ampunan itu sangat besar. Meskipun pengampunan Allah bukan saja di bulan Ramadan, tapi pengampunan itu terasa semakin luas, terasa semakin besar di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah? Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api nerakanya. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Dosa yang dia lakukan selama 11 bulan sebelum Ramadan bisa Allah ampuni dengan kesungguhan dia ketika berada di bulan Ramadan itu. Bahkan menjadi peluang yang sangat berharga ketika di bulan itu kita menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat tersebut, dengan karunia tersebut, maka bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, karena yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Maka kegembiraan ini, menyambut Ramadan dengan kegembiraan adalah bentuk pertama persiapan yang bisa kita hadirkan ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan. Itulah mengapa di beberapa negeri kaum muslimin bentuk kegembiraan itu mereka lakukan dengan beragam hal. Tentu na'am ikhwatal iman, segala sesuatunya itu hendaknya sesuai dengan tuntunan. Tapi selama itu perkara yang mubah dan tidak dianggap sebagai sebuah aktivitas yang disebutkan sebagai ibadah, apatah lagi yang mahdhah, maka ekspresi kegembiraan itu sifatnya luas. Ada orang yang bentuk kegembiraannya itu dengan membersihkan rumahnya, ya Pak ya. Dulu di kampung-kampung itu Masya Allah, sebelum Ramadan tiba, ada yang mulai mengecat rumah, membersihkan halaman dan lain sebagainya. Bentuk kegembiraan. Agar apa? Ketika Ramadan tiba, Masya Allah rumahnya sudah indah. Ketika rumahnya indah, banyak aktivitas yang bisa dia lakukan. Ada yang kemudian dengan memasang poster-poster di depan rumahnya. Perkara yang boleh, kata lima. Al-amru fihi wasi'. Perkara dalam hal ini boleh. Bentuk kegembiraan ketika menyambut Ramadan. Di beberapa tempat ya, ada yang kemudian dengan lampu-lampu seperti di Maghrib, seperti di Masr. Ada yang kemudian bentuk kegembiraannya itu dengan lampu-lampu lampion yang mereka letakkan di depan rumah. Sebagian masyarakat kita sebelum memasuki Ramadan bentuk kegembiraannya dengan pawai marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Perkara yang mubah ikhwatal iman. Selama kemudian dilakukan tidak dalam bentuk kemaksiatan dan lain sebagainya, kecuali pawainya sambil joget-joget, ngundang biduan. Nah, untuk apa? Kita menginginkan kebaikan itu hadir dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifatnya dengan menyenandungkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, maka apa salahnya? Ini perkara yang mubah, dibolehkan, dan ini bagian dari bentuk kegembiraan di dalam menyambut Ramadan. Namun kegembiraan yang paling utama itu adalah tentu saja dengan mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebelum memasuki bulan Ramadan. Itulah mengapa kita menyebutkan ayat yang kita sampaikan di awal tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir bahkan mencela orang-orang yang ketika akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka melakukannya tanpa adanya persiapan. Ya sudah, orang puasa, orang salat ya salat lah. Persiapan itu adalah bagian dari respon yang cepat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kesungguhan di dalam menjalankannya. Itulah mengapa ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama memberikan satu contoh kepada kita bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, adalah seorang ulama yang alim, faqih, bahkan ulama madhab yang pertama yang kita kenal. Beliau selain seorang ulama yang terpandang, beliau juga seorang bisnismen, begitu Pak ya. Berbisnis, seorang pebisnis yang ulung. Tapi salah satu bentuk persiapan beliau sebelum menyambut kedatangan bulan Ramadan, di antaranya adalah beliau bertawakuf dari rutinitas yang beliau lakukan sebelum. Meskipun ini bukan sebuah hal yang wajib dilakukan, tapi ini gambaran dari bagaimana para ulama itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar tidak ada waktu yang terlewat di dalam bulan Ramadan kecuali mereka mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Apa bentuk yang mereka lakukan? Bentuk persiapan. Mereka menghentikan sejenak. Yang pertama adalah bahkan mengajarkan ilmu. Masya Allah. Jadi seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama yang lain ketika akan memasuki Ramadan, majlis-majlisnya ilmu, majlis ilmunya itu dihentikan. Apa istilahnya, tawakuf begitu Pak ya. Berhenti sejenak untuk nanti kemudian dilanjutkan setelah Ramadan. Bahkan Imam Abu Hanifah bisnisnya itu dihentikan sejenak. Jadi beliau memaksimalkan bisnisnya itu sampai sebelum Ramadan agar ketika masuk di bulan Ramadan beliau fokus beribadah di dalam. Ustaz, tapi kan Ramadan itu peluang cuannya besar ya. Justru jangankan kaum muslimin ya, orang non muslim saja nunggu-nunggu kedatangan Ramadan ya.
pabrik-pabrik garment ya, kemudian perusahaan-perusahaan makanan itu kalengan. Wah, itu sudah menyasar kapan ini tibanya Ramadan. Masa kaum muslimin gak boleh? Boleh, silahkan. Tapi alangkah lebih baik ikhwatal iman kalau dia menyeimbangkan. Kalaulah tidak bisa mengalahkan yang ibadahnya, dia menyeimbangkan antara kedua. Sambil berbisnis, jaga toko, tidak lupa kemudian membuka mushaf agar waktu-waktu menunggu itu tetap diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki bulan Ramadan, terlebih ketika berada di bulan Sya'ban. Sampai-sampai khawatir iman, apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya. Bahkan di dalam riwayat itu ketika ditanya berapa hari Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, hampir-hampir 30 hari Rasulullah berpuasa. Melebihi puasanya di bulan maknanya adalah tidak pernah melihat puasanya Nabi memperbanyak puasa, kecuali tentu saja puasanya di bulan Ramadan. Maka puasa yang paling banyak setelah itu adalah di bulan Sya'ban. Ini bentuk persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Bentuk-bentuk persiapan itu meliputi yang pertama apa Pak? Al-i'dad ar-ruhi, persiapan secara ruhiyah. Karena ruh inilah yang akan menjadi pilot kita, yang akan menuntun jasad ini untuk semangat dalam beribadah. Kuncinya di dalam ruh. Ketika ruh itu lemah, lemahlah jasad itu dalam beribadah. Tapi kalau ruhnya itu kuat di dalam beribadah kepada Allah, dia akan menyeret jasad itu untuk semangat dalam beribadah. Kita sering menyaksikan ikhwatul iman, ada orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Saya pernah melihat ikhwatul iman, ada satu tayangan seorang anak kecil kakinya putus terkena sebuah bom, tapi dia mengikat. Lalu kemudian meskipun dengan cara terseret-seret, merangkak, dia paksakan tubuhnya itu untuk sampai ke masjid. Apa yang membuat dia bisa begitu luar biasa bersemangatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, merespon panggilan Allah? Ruhnya yang dia persiap. Dan betapa banyak orang-orang yang secara fisik itu sehat, bugar, tidak ada kecacatan, kekurangan, tapi begitu berat melangkahkan kaki menuju masjidnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Apa yang melemahkan dia? Bukan fisiknya, tapi ruh yang ada di dalam jiwanya, di dalam raganya, yang membuatnya lemah di dalam merespon perintah Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka persiapan yang pertama, kata para ulama, tidaklah kecuali persiapan secara ruhiyah. Dan ruh ini akan berat kalau dosa-dosa itu masih menumpuk. Maka cara yang paling utama dalam bentuk persiapan ruhiyah itu adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu beban yang membebani hati-hati kita, beban yang membebani ruh kita di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum wa nafsi, saya berwasiat memberikan nasihat kepada diri saya awalan, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian berikutnya, untuk memperbanyak taubat sebelum memasuki bulan Ramadan. Ini bentuk persiapan secara ruhiyah kita. Taubat yang bukan sekedar ucapan saja, tapi taubat yang diiringi dengan penyesalan atas apa yang telah kita lakukan. Pelanggaran, kemaksiatan yang dengan sengaja kita lakukan meskipun kita sudah tahu itu hukumnya adalah haram. Minta ampun kepada Allah dengan menyesali perbuatan kita. Berazam kiranya untuk memperbaiki diri, bahkan berusaha untuk tidak mengulanginya, dan tentu saja berharap bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kiranya taubat itu akan meringankan langkah kita ketika kita berada di bulan Ramadan, dan memberikan nafas yang panjang ketika kita mengisi Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Kalau tidak ikhwatul iman, kalau tidak ketika dosa-dosa itu masih tersisa, ketika dia tidak melakukan persiapan yang cukup, maka nafasnya akan pendek, dan pada akhirnya dia hanya melewati Ramadan itu sebagai sebuah rutinitas. Dan itu akan terbukti ikhwatul iman. Kita akan saksikan di malam pertama datangnya Ramadan,
begitu banyak orang-orang yang akan datang ke masjid, yang mungkin selama setahun ini kita tidak pernah melihat, sekalipun dia hadir di masjid, nanti kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi apakah salah Ustaz dia datang ke masjid? Tidak, ahlan wa sahlan. Ini bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahkan orang-orang yang tidak ke masjid di bulan Ramadan akan ke masjid. Tapi ruh yang baik itu yang kemudian akan menjadi pionir, itulah yang akan memfilter satu persatu hamba-hamba Allah. Akan terlihat berapa lama mereka bertahan, berapa panjang nafasnya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 pekan, bahkan ada yang kurang daripada itu. 3 malam masih cukup banyak, malam ke-4, malam ke-5, sepekan, pekan yang kedua, subhanallah, kemajuan pesat. Apanya yang maju Pak? Safnya yang awalnya Masya Allah, bisa jadi Masjid Al-Fath ini tidak cukup menampung nanti, meskipun sudah diperluas, direnovasi begitu indah sampai saat ini. Nanti lantai pertama penuh, kedua penuh, bahkan mungkin ada di serambi-serambi. Tapi itu hanya beberapa malam saja. Nanti kita akan saksikan semakin maju safnya, dan itu pertanda nafasnya yang kurang panjang ketika mengisi Ramadan itu dengan amal-amal yang terbaik. Dan itu berangkat dari apa? Dari ruhnya yang tidak cukup kuat. Maka perbanyaklah bertaubat sebelum memasuki bulan Ramadan. Persiapan ruhnya itu juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memulai melakukan aktivitas ibadah semenjak di bulan Sya'ban. Itulah mengapa Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, barang siapa yang ingin berpuasa secara sempurna, secara maksimal di bulan Ramadan, maka hendaknya dia mulai berpuasa sejak Sya'ban. Sehingga kata para ulama, kata Imam Ibn Rajab, bahwa Sya'ban itu dikenal juga sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena barang siapa yang ingin maksimal berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaknya dia sudah memulainya sejak bulan apa Pak? Sya'ban ini minimal. Bahkan ulama as-salaf tempo dulu, mereka saking bergembiranya inginnya bertemu dengan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berapa lama Pak? 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Nah, ini tinggal 9 hari atau 10 hari ke depan. Sudah atau belum kita berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan? Kalau sudah, bersyukur, karena itu bagian dari taufik, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kepada hati kita. Kalau belum, ikhwatal iman, banyak-banyak istighfar, bertaubat tadi. Mungkin hati kita terlalu keras, terlalu gelap, tertutup dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sampai hanya untuk berdoa saja kita malas. Tersisa 9-10 hari, maksimalkan untuk mempersiapkan diri. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak mempersiapkan diri dengan memulai aktivitas ibadah. Yang ingin baca Quran banyak di Ramadan, mulailah sejak Sya'ban ini. Yang ingin menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, hendaknya dia memulai di bulan Sya'ban ini. Yang ingin banyak berinfak, bersedekah, mulailah dia rutinkan infak dan sedekah sejak di bulan Sya'ban ini. Itu yang kemudian akan mempersiapkan dan membiasakan ruh ini untuk beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kalah penting persiapan secara fisik, bentuk membiasakan diri berpuasa sebelum Ramadan itu adalah bagian dari persiapan fisik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, agar tubuh ini tidak kaget di dalam melakukan puasa. Tapi saya kuat-kuat aja ketika masuk bulan Ramadan, meskipun sebelumnya tidak berpuasa. Naam, tapi kita di bulan Ramadan ingin energik, ingin banyak melakukan aktivitas, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Orang yang tidak terbiasa berpuasa di awal-awal Ramadan khususnya, dia akan terasa lemas, yang menyebabkan akhirnya tidur dari pagi sampai sore. Tidurnya setelah sahur, nanti bangunnya kapan Pak? Alhamdulillah kalau masih bangun Pak ya. Kalau tiba-tiba tidur, bangun-bangunnya ya sudah di dalam kubur, bagaimana?
Ala kulli hal, kita ingin banyak melakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan, ingin berbagi, ingin melakukan kebaikan, dan itu membutuhkan tubuh yang bugar, jasad yang sehat, dan itu bisa dilakukan dengan persiapan. Salah satunya adalah membiasakan puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Persiapan juga secara ilmu, ikhwatal iman, karena melakukan sebuah amalan didasari pengetahuan ilmu itu akan jauh lebih membuat kita bersemangat di dalam menjalankannya. Tahu melakukan ini tuntunannya seperti ini, pahalanya demikian, maka memotivasi kita lebih di dalam melakukan amal-amal tersebut. Naam, meskipun ketika seseorang beramal tanpa mengetahui ganjarannya tetap diberikan pahala oleh Allah, tapi orang yang beribadah dengan didasari oleh ilmu itu jauh lebih dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa adanya ilmu? Tentu berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan ikhwatal iman, buka kembali babus siyam, kitabus siyam, bagaimana puasanya Nabi. Ada kitab yang sangat bagus itu tentang keadaan Nabi di bulan Ramadan, keseharian Nabi di bulan Ramadan, apa yang boleh lakukan. Maka ikutilah petunjuk itu, karena petunjuk Nabi adalah petunjuk yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian ikhwatal iman, tidak lupa al-i'dad al-mali, persiapan secara finansial. Seperti yang kita sebutkan, ulama tempo dulu mempersiapkan 11 bulan untuk ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka fokus hanya beribadah saja. Meskipun itu tidak wajib dilakukan, tapi minimal hendaknya kita juga mempersiapkan hal tersebut. Karena apa? Ada banyak kebaikan yang ingin kita lakukan. Kita ingin juga berinfak, berbagi, maka itu membutuhkan apa Pak? Finansial yang tidak sedikit. Maka mempersiapkannya adalah juga bagian dari persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan yang terakhir, karena waktu juga yang membatasi, adalah al-i'dad al-baramiji, persiapan secara agenda-agenda yang akan kita lakukan. Agenda-agenda yang akan kita lakukan. Karena ketika seseorang ingin melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang baik, maka itu akan berakhir menjadi angan-angan saja. Tapi kalau diprogram dengan baik, targetnya ingin kita tingkatkan dari sebelumnya. Yang sebelumnya hatamnya 20 kali, contohnya Pak ya, nah, Masya Allah, maka kita ingin kali ini 21 kali, atau ya pada bilangan-bilangan yang kita inginkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berada di bulan Ramadan, beliau memfokuskan diri berta'ayush dengan Al-Quran, sehingga membuat beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan. Artinya satu hari berapa kali Pak khatamnya? 2 kali. Dan itu pernah dilakukan di Ikhwatal Iman. Kalau ada antum browsing kembali itu, di tahun lalu ada yang mencoba melakukannya, meskipun tidak sama persis 60, tapi lebih satu hari itu dia mengkhatamkan dari 1 kali. Ya, salah seorang mahasiswa di, kalau tidak salah di Makassar itu, ya, di salah satu perguruan tinggi Islam, dia memfokuskan diri dan membagi jadwalnya itu untuk mencapai target tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan di malam hari dia memberikan waktu hanya 2-3 jam saja dia tidur, selebihnya dia membaca Al-Quran. Siangnya juga demikian. Setelah dia melakukan salat, sebagian besar waktunya adalah dia fokuskan untuk membaca Al-Quran. Kalau yang seperti itu bisa dilakukan, kita punya gambaran seperti apa orang-orang tempo dulu mengkhususkan diri berta'ayush dengan Al-Quran. Dan itu bisa terjadi ikhwatal iman, salah satunya adalah ketika kita punya persiapan perencanaan yang matang. Pengennya bulan Ramadan ini khatamnya berapa kali, infaknya berapa. Sebelumnya Masya Allah kemarin Alhamdulillah 100 juta di bulan Ramadan, maka kali ini mungkin 150 ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kemudian seseorang berazam. Idza azama ya, apabila seseorang berazam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya sampai kepada niat dan azam tersebut.
Ini khotal iman, beberapa poin yang kiranya bisa menjadi perhatian kita dan mudah-mudahan juga menjadi bekal sebelum akhirnya kita memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, maghfirah dan juga pembebasan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah, kiranya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan balagha taufiqin wa qabul. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa imanin wa aman birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jangan lupa ikhwatal iman, hadirkan kegembiraan dalam hati kita, persiapkan diri ini dengan persiapan yang matang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih bermakna dari sebelumnya, dan semoga Allah menghadiahkan, memberikan kepada kita derajat orang-orang yang muttaqin insyaallah taala. Ini khotul iman yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan Pak? Cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita cukupkan dengan nafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.